Kalau Amerika punya ini dan Korea punya ini, Indonesia langsung aja lah. File score untuk film yang satu ini adalah 9,3/10 alias top marko top. Dan ini adalah film Indonesia terbaik yang pernah gua tonton di bioskop. Oh, here we go! Here we go! Di bioskop ya. Kalau mungkin di streaming gua udah banyak nonton film Indonesia yang bagus banget. Tapi ya sayangnya gua nonton di streaming. Contohnya kayak Daun di Atas Bantal, atau Kucumbu Tubuh Indahku, atau bahkan Penyalin Cahaya. Cuman kalau yang gua tonton langsung di bioskop, sumpah bos, ini terbaik sih. Gua kagak bohong sih ya. Ini gua bisa taruh di level yang sama seperti The Raid misalnya, atau bahkan Jatuh Cinta seperti di film-film. Itu level tier S-nya Indonesia, ibaratnya gua bisa masukin ini di situ gitu. Ya meskipun gak bisa di-compare secara genre ya, genrenya aja udah beda jauh gitu. Kalau misalnya The Raid mungkin gua taruh di level di tier S karena dia adalah yang paling revolusioner secara action koreograf gitu. Dia membawa action koreograf internasional ke babak yang baru. Ini baru asik. Atau Jatuh Cinta seperti di film-film yang memang secara penulisan dia yang paling rapih, yang paling sempurna, one of a kind. Gue gak nemu lagi film kayak begitu. Tapi film yang satu ini adalah yang paling membawa identitas bangsa. That's why gue taruh ini adalah yang terbaik versi gue. Ya gue yakin gak cuman gue ya yang berpikir kalau ini adalah film horor pada awalnya. Ya gue masuk dengan ekspektasi yang nol. Literally gue belum nonton trailernya, gue gak nonton interview atau orang ngomongin ini, gak pernah sama sekali. Gue datang dengan kosong gitu, otak kosong. Dan gue masuk dengan pikiran ini bakal horor. Tapi ternyata kerasukan di film ini tuh bukan berfungsi sebagai alat untuk menakuti penonton, tapi justru mempertontonkan sebuah tradisi yang malah positif untuk banyak orang ya, yang dimana kalau misalnya kerasukan konvensional, maksudnya film-film horor, kerasukan biasa malah bikin orangnya sakit ya kan, yang kerasukan kesakitan di badannya gitu. Kalau film ini bukan kesakitan, malah keenakan bos. Jadi memang latar utama dari film yang satu ini adalah di sebuah desa bernama Desa Latas. Dan Desa Latas ini punya sebuah tradisi yang cukup unik ya, yaitu sebuah pesta. Cuman pestanya bukan yang kayak atas bawah cantik, bukan. Itu beda lagi tuh, bukan yang seperti itu, bukan. Ini pestanya namanya pesta sambetan. Karena kalau misalnya pesta yang atas bawah cantik, Stop it. nah itu biasa ada DJ-nya kan, ada DJ-nya kan yang biasa memasak tuh DJ-nya tuh supaya orang-orang yang pesta atas bawah cantik tadi tuh bisa vibing deh ya kan, pada vibing ini keenakan gitu. Ini zaman digital. Nah, kalau pesta sambetan itu ada DJ-nya juga, tapi nama DJ-nya ini namanya perasuk, yang tugasnya juga bikin warga desa tuh vibing juga, joget-joget juga supaya roh yang ditangkap oleh si perasuk ini bisa tersalurkan ke tubuh warga yang lagi vibing tadi gitu. Dan warga-warga yang vibing karena rohnya udah masuk ke dalam tubuhnya itu namanya pelamun. Ya gue yakin kalian pasti pernah lah ya, lagi ngelamun di rumah terus emak lo bilang, lu jangan ngelamun nanti kesambet loh. Nah, kalau di Desa Latas ini logikanya diputar balikan cuy. Ya, ngelamun yuk supaya kesambet. Nah, memang apa bang keuntungan dari kesambet ini bang di film ini tuh? Jadi kenapa mereka mau kesambet? Kenapa mereka harus ngelamun untuk kesambet? Ya, jadi gini. Para perasuk di film ini sebelum melakukan proses ritualnya, dia harus nangkep roh dulu. Dan kalau di film ini ada 20 jenis roh hewan ya. Dari yang tier bawah seperti roh bulus atau roh kutu gitu kan, sampai yang rohnya kelas atas nih, roh tingkat dewa nih. Ada roh macan, roh kebo, roh singa, atau roh lintah, itu roh kelas atas nih. Dan setiap roh itu memang punya sensasi yang berbeda-beda gitu, tergantung hewannya apa. Dan makin tinggi level rohnya, makin mantap pula bisa vibingnya. Kalau misalnya kayak roh bulus, ya sensasinya adalah ketika di dunia nyata lu ditabok-tabok nih, dipukul pakai rotan. Nah, di alam sambetan yang lu rasakan adalah dipijitin. Atau misalnya roh semut.
Roh semut itu di dunia nyata mungkin lu dikasih makan beling gitu kan. Wah, pecahan piring. Di alam sambetan yang lu rasain apa? Sushi, wagyu A5. Makanya setelah selesai ritual pesta sambetan ini, para pelamun ini bukan merasa kesakitan seperti orang kerasukan di film-film horor yang biasa kita tonton, tapi mereka malah ngerasa keenakan gitu, merasa wah lepas ya, lega ya gitu abis dipijitin gara-gara roh bulus tadi misalnya. Nah di film ini tuh diceritakan kalau misalnya lagi mau ada pesta sambetan besar gitu di akhir tahun untuk penggalangan dana supaya mereka bisa mempertahankan sumber mata air Desa Latas dari sebuah perusahaan yang bernama Wanaria. Dan sanggar pusat di Desa Latas ini yang dipimpin oleh Guru Asri sedang mencari sosok perasuk baru nih yang akan memimpin pesta sambetan besar di akhir bulan ini gitu. Nah, karakter utama kita di film ini yang namanya Bayu punya ambisi untuk menjadi perasuk utama di pesta besar nanti. Tapi ya namanya juga film ya, pasti ada masalahnya. Masalahnya adalah dia kena masalah mulu nih pas lagi mau audisi ini. Rumahnya mau dijual lah, harus pindah ke Jakarta lah, bapaknya mau nikah lagi. Dan semua ini sudah pasti mengganggu pikirannya si Bayu, yang padahal sebagai perasuk nih, main slompret gitu kan, dia harus fokus banget. Kalau misal pakai roh kupu nanti kan nonton di awal film, dia harus fokus untuk madu supaya keluar nanti madu tuh. Ya, jadi pelamu tuh bisa merasakan madu nanti di alam sambetan. Tapi kalau misalnya dia salah fokus dikit ya, misalnya dia cium bau makanan, ada yang bikin telur gulung gitu kan, lah yang keluar nanti malah telur gulung gitu, atau makin bahaya nanti bisa keluar minyak, wah bahaya kan. Jadi lu sebagai perasuk harus fokus banget untuk berimajinasi, menciptakan dunia yang nyaman untuk para pelamun di alam sambetan. Maka dari itu si Bayu ini melakukan segala cara ya untuk bisa menjadi perasuk utama gitu demi mengejar ambisinya, karena dia bilang ya dia nggak mau pindah ke Jakarta, nggak mau jadi ngurusin galon, dia maunya jadi perasuk aja. Ini passionnya dia, karena dengan jadi perasuk dia bisa membahagiakan Desa Latas. Ya lagi-lagi meskipun filmnya terkesan absurd ya, tapi sebenarnya isinya tuh deket banget sama kita gitu. Ini ngomongin ambisi, ngomongin berdamai dengan masa lalu, ngomongin tujuan hidup lu tuh sebenarnya buat apa. Ini kan sebenarnya emosi-emosi yang sangat-sangat universal, cuma memang dibungkus dengan ide yang absurd aja. Gue inget banget ada satu momen yang sangat berkesan buat gue di film yang satu ini, ketika si Bayu ini gagal melakukan ritual yang menyebabkan si Laksmi yang menjadi pelamun di situ jadi kena efek sakit di dunia nyata. Dan setelah itu si Guru Asri yang memang udah OP nih ya, dia sepuh nih bos, dia pasti tahu lah kalau si Bayu ini kenapa bisa gagal fokus ya, karena lagi ada masalah nih di keluarganya mungkin gitu. Maka dari itu si Guru Asri ini menginterogasi si Bayu dengan sebuah gong kecil, suara lantang dengan nada seperti menyanyi seolah-olah mengucapkan mantra. Guru Asri itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menusuk ke hati terdalam seorang Bayu untuk mencari tahu sebenarnya tuh Bayu ini lagi punya masalah apa sih. Ya awalnya sih sebenarnya scene ini kerasa lucu buat gue. Kalau situ belum seneng bisa nyalurin kesenangan ke orang lain kagak. Tapi ketika kamera perlahan-lahan mendekat ke wajah dari Guru Asri dengan suara yang makin lama makin kenceng, dengan suara dari gong yang juga makin crescendo, dengan kalimat-kalimat dari Guru Asri yang semakin tajam menusuk ke hati terdalam seorang Bayu, dan di kalimat terakhir tersebut dikasih efek reverb yang membuat suara teriakan dari Guru Asri ini jadi ada echo, jadi menggema, dan kamera itu benar-benar udah di posisi yang sangat dekat, close up, menimbulkan efek yang claustrophobic bagi penonton, sehingga kita sebagai penonton kerasa gak bisa kabur dari pertanyaan atau pernyataan dari Guru Asri tersebut. Makin lama ketika Guru Asri ngomong Masa lalu bisa berubah kagak. mulai tuh, kok nyenggol-nyenggol masa lalu sih Bu? Udah bayan belum nama masa lalu? Lucu, masih lucu, tapi kok waduh kok baikan sama masa lalu. Jangan ungkit-ungkit masa lalu Guru Asri, tolong. Sampai kalimat terakhirnya, Kalau belum bayan nama masa lalu, bagaimana bisa bahagia? loh kok hati gua yang jadi ketusuk begini? Dari yang awalnya kita mengetawakan si Bayu, lama-lama
hati kita ikut terbongkar bersama Bayu. Itulah kekuatan dari seorang Regas Banuteja, sutradara dari film yang satu ini, yang udah bikin film Penyalin Cahaya dan Budi Pekerti sebelumnya. Dan kalau lu perhatiin di dua film tersebut ada satu detail kecil yang mungkin terlihat sederhana, kelihatan simple, tapi impactnya sangat-sangat besar untuk perasaan penonton. Yaitu apa? Mata. Perhatiin. Sering kali di dua film sebelumnya dan film yang satu ini tentunya, Regas punya satu teknik, yaitu membuat mata dari aktor itu melihat direct langsung ke kamera. Rasanya sepele ya, mungkin lu juga gak bakal notice lah hal-hal kayak begini, hal-hal yang mikro lah, gak terlalu orang pikirin gitu. Tapi impactnya itu sangat besar untuk perasaan kalian ketika menonton filmnya. Karena yang dilakukan oleh Mas Regas di sini sebenarnya menyalahi, melanggar aturan film klasik yang udah ada. Mata aktor tidak boleh melihat ke arah kamera. Look in my eyes. Untuk apa? Untuk ngejaga ilusi kalau film itu tuh berada di dunia yang berbeda. Dan kita sebagai penonton cuma mengintip dunia filmnya. Kita cuma seolah-olah tuh pengamat. Nah, kalau mata aktor dibuat melihat langsung ke kamera kayak begini, ini gue otomatis langsung ngobrol ke para ngelantur korps. Ini bukan film. Ini review, ini video konten kreator gitu kan. Tapi kalau film, ini ada dunia yang sedang diceritakan. Dan kita menonton dunia tersebut gitu loh. Nah kalau si aktor ini ngeliat direct ke kamera, ilusinya otomatis pecah. Dan penonton akan langsung sadar, oh ini mah film doang gitu. Oh ini palsu, oh ini rekayasa. Makanya di era modern banyak sekali yang sengaja memutarbalikan rumus tersebut untuk menciptakan efek komedi. Itu yang dilakukan oleh Deadpool ya, dengan cara breaking the fourth wall-nya nih, istilah zaman sekarang nih. Tapi yang dilakukan Deadpool itu namanya kan metafilm ya. Maksudnya ya dia berkomunikasi dengan langsung ke penonton gitu. Kita ngobrol nih sama si Deadpool kan gitu. Let's count 'em down. Jadinya ya lucu gitu. Karena kita jadi teaming up nih, kita ikutan sama si Deadpool ya kan. Tapi yang dilakukan oleh Mas Regas di film-film dia bukan menjadikan breaking the fourth wall itu sebagai alat komunikasi, tapi sebagai alat konfrontasi. Nah, itu sebabnya gue yang awalnya ngetawain si Bayu malah jadi ikut tertusuk bersama si Bayu, ikut terbelah hatinya bersama si Bayu karena si duta shampoo ini Aku jadi duta shampoo lain. itu matanya ke arah kamera. Kamu sudah baikan belum sama masa lalu gitu. Anjing kok gua yang diingin. Pertanyaan-pertanyaan dari guru asli ini bukan hanya bersarang ke Bayu, tapi ke penonton. Itu gilanya Mas Regas. Absurditas di tangan seorang Regas Banuteja itu bisa berubah menjadi sebuah senjata yang sangat-sangat mematikan untuk menyerang setiap hati dari kalian. Mungkin lagi-lagi gak semua orang akan suka dengan gaya penyutradaraannya dia gitu. Buktinya ya bisa lihat sendiri sekarang, kalau gak salah di hari pertama penayangan nih film Para Prasok ini cuman kayak 30.000 penonton kalau gak salah. Ya artinya banyak yang gak suka sama film-film tipikal kayak begini. Pemilihannya artistik yang bisa gue bilang eksperimental memang selalu di film-filmnya Mas Regas. Dia memilih absurditas sebagai dasar, sebagai alas dari film-filmnya dia. Gua gak akan pernah bisa lupa ketika pertama kali melihat dalang dari pelecehan seksual yang terjadi di film Penyalin Cahaya keluar dari kepulan asap fogging dengan pakaian teaternya dan menyanyi dengan suara yang sangat-sangat disturbing. What the hell is even that? Itu apa toh? Apa ini, Cok? Siapa orang yang bisa keluar dengan ide kayak begitu? Itu cuma Regas Banuteja doang yang bisa pikirin ide kayak gitu. Itu pertama kali gua nonton, gua inget banget. Otak gua meledak anjing. Gua bener-bener teriak di depan layar monitor ini nih, bener-bener di kasur nih. Tangan gua bener-bener di sini nih. Apa ini? Karena apa? Karena ada ledakan emosi yang gua rasakan di momen tersebut. Ada rasa takut karena korban yang selangkah lagi sebenarnya bisa menang dalam tanda kutip gitu ya, dikalahkan dengan cara seperti itu. Ada rasa jijik, ada rasa disturbing, ada rasa aneh, dan ada rasa takut
takjub juga. Karena siapa yang bisa kepikiran seorang pelaku pelecehan seksual bisa aura farming di tengah kepulan asap fogging gitu loh. Ini orang absurd, tapi jenius anjing. Dia bisa pakai kisah Perseus sebagai alegori mitologis gitu loh. Karena mungkin yang kita tahu Perseus itu kan pahlawannya dan Medusa itu penjahatnya. Padahal dalam reinterpretasi modern, Medusa itu diperkosa oleh Poseidon di kuil Athena, dan alih-alih dapat perlindungan dia malah dihukum sama Athena dan dirubah menjadi monster berambut ular yang pada akhirnya kita tahu semua dibunuh oleh Perseus. Dan yang kita tahu selama ini cerita yang paling terkenal, yang paling ditaruh di buku cerita, yang ditaruh di komik, di buku anak-anak, dijadikan referensi pop culture, itu adalah Perseus membunuh Medusa dengan apa, cerminnya itu istilahnya gitu kan. Ya oke lah, ini kayak udah terlalu ngelantur ya. Ini baru drill ngelantur namanya nih. Kebanyakan bahas film penyalin cahaya. Kapan-kapan kita kalau kalian pengen tulis di komen, nanti gue bahas lebih dalam lagi tuh. Mungkin di Old But Gold atau something like that lah. Tapi ya balik ke film ini lah. Poin gue adalah Mas Regas ini bisa selalu menghadirkan momen-momen surrealis yang kerasa aneh dan tidak realistis sama sekali, tapi justru itu yang jauh lebih efektif untuk membongkar hati penonton. Kenapa gue bisa bilang kayak begitu? Karena di otak kita tuh udah bisa mengklasifikasikan emosi-emosi yang memang berdasarkan database yang kita punya di kepala kita gitu. Dari memori-memori terdahulu kita, dari film-film sebelumnya yang udah kita tonton. Itu ada database-nya semua. Jadi kalau misal ada momen memang dengan musik sedih gitu, diarahin sama saudaranya nih, oh pakai musik sedih, oh lu nangis gitu kan ya, perayaan mati rasa. Sengaja gitu yang mau bikin penonton nangis aja ya. Diarahkan gitu loh. Itu kita udah punya sebuah database-nya. Jadi ketika ada kepulan asap fogging dan ada orang yang keluar dengan pakaian teater kayak begitu dan nyanyi suara aneh gitu, itu nggak ada database di kepala kita. Otak kita otomatis error. Perseus datang ke sarang Medusa. Seolah-olah yang terjadi di kepala kita adalah otak kita langsung ngomong, ini apaan cok? Kita nggak punya template adegan kayak beginian gitu. Ini apa? Yang terjadi ya otak akan otomatis berhenti, stop. Dia memproses dulu dan kemudian merasakan scene. Dan itulah kenapa absurditas yang dipakai oleh Regas Banuteja di film-filmnya dia selalu bisa membongkar hati lebih efektif lagi dibandingkan adegan-adegan yang udah terjebak dalam realisme aja. Sama seperti di film ini ketika Bayu mencoba melakukan segala cara demi mencapai ambisinya untuk mendapatkan roh-roh yang kelas atas tadi gitu. Bahkan untuk mendapatkan roh-roh seperti roh lintah, dia benar-benar berkelakuan seperti lintah gitu. Dia menggeliat di tanah selama berjam-jam gitu, dari satu jalan ke jalan lainnya. Bahkan dia menghisap darah dari hewan-hewan atau bahkan manusia di sekitarnya dia. Dari yang awalnya fun, hangat, ceria, kerasa itu fun di awal film, nanti makin lama makin gelap ini film gitu. Dan itu absurditas rasa yang ditawarkan oleh Regas begitu kaya gitu. Bener-bener dia adalah arsitek dari kecelakaan emosi. Jadi bener-bener benturan-benturan emosi akan lu rasakan di film yang satu ini. Dan itu yang membuat gua sangat mengapresiasi filmnya gitu. Di awal film lu mungkin akan ngerasain romance anak muda gitu. Ketika si Bayu bertemu dengan Laksmi yang diperankan Maudy Ayunda, yang bikin gua jadi ngekas lagi dong sama Mbak Maudy. Aduh tolong Mbak Maudy dikondisikan gitu cantiknya dong. Dan lagi-lagi dia membuktikan ya kalau cantik itu nggak harus ditahan-tahan ya. Bayangin bos, dia kerasukan bener-bener kagak ada jaim-jaiman anjing. Ini guling-guling di lumpur, lompat-lompat kayak orang gila. Bener-bener kesurupan real ini 100% ini. Beda sama yang kemarin. Bukannya creepy, malah nagih sih yang ada sih. Dan sangat-sangat terasa kalau misalnya setengah awal film itu Mas Regas mencoba untuk menahan tone supaya nggak dibuat depresif gitu. Bahkan dinamika karakter antara ayah dan anak yang menjadi inti cerita di film ini, antara Bayu dan ayahnya, ketika mereka adu debat gitu, berantem, itu bener-bener nggak ada pertarungan yang bener-bener serius yang menyayat hati penonton. Gak ada dramatisasi seperti itu, gak ada sama sekali. Bener ditahan tetap bright. Bahkan ketika udah mulai gelap sedikit, ditahan, dipotong, kasih komedi lagi. Itu berkali-kali gue rasain di film ini. Tapi perlahan-lahan sampai ke akhir film itu makin lama lu perhatiin color gradingnya makin gelap. Dan itu menunjukkan ambisi yang dipunyai Bayu untuk bisa menjadi peran utama perlahan-lahan berubah menjadi ya
obsesi. Yang sudah pasti obsesi itu destruktif gitu untuk orang-orang di sekitarnya. Makanya simbol roh yang dipakai adalah roh lintah. Yang dimana lintah itu adalah hewan parasit yang hidup dari menghisap darah dari hewan lainnya kan. Ya sama seperti Bayu sih. Yang puncaknya saudara-saudara. Ya ini makanya ini gue sangat rekomendasiin untuk nonton filmnya. Gue pengen kalian nonton scene bagian ini. Gue nggak tahu ya kan rasanya gimana. Coba kalian yang udah nonton boleh tulis di komen sekarang juga nih. Tapi jangan spoiler ya buat yang belum nonton, supaya yang belum nonton nih tetap akan terjaga nih shock value-nya nih. Karena kalau lo tanya gue nih di momen ini, puncaknya ini menurut gue puncak disturbingnya itu gue tereaksi, gue keceplosan kayak literally kayak begitu di bioskop kemarin anjing. Shifting tone yang sangat gila dari drama komedi jadi horor yang gory, menjijikkan, sangat disturbing. Dan jangan lupa shock di sini bukan hanya dilakukan oleh Mas Fregas untuk menakuti, membuat penonton jijik, enggak. Ini adalah simbolisme yang sangat-sangat penting untuk filmnya. Dan ini juga yang bikin efek shocknya ini melebihi film yang kemarin gue bahas, Ghost in the Shell-nya Bang Joko Anwar, yang memperlihatkan kematian-kematian yang sangat artistik, disturbing, menjijikan. Iya memang disturbing, menjijikan iya. Tapi buat gue itu sekedar gimmick aja gitu kan. Ada yang dibuat jadi shower, ada yang dibuat terakhir Lady Justice gitu, yang orang agung-agungkan kayak wah keren banget kok bisa ya kepikiran jadi Lady. Ya semua orang juga bisa pikirin bangsa. Itu menurut gue sangat on the nose. Dan ini kelemahannya Bang Joko Anwar, gue selalu bilang kayak gitu. Kayak dia selalu ngasih simbolisme atau metafor yang bener-bener ya udah nih penonton tinggal translate aja gitu. Lady Justice tuh adalah sebuah ide yang udah jadi, tinggal dipakai sama Bang Joko Anwar. Kita ambil nih ide Lady Justice, kita tempel di orang yang udah mati nih, koruptor yang udah mati, dan semua orang udah bisa identifikasi, oh koruptor mati layak dihukum, dapat keadilan, ya Lady Justice itu simbolnya udah jelas gitu loh. Sedangkan di sini niatnya memang menggambarkan seberapa destruktif akibat dari sebuah obsesi, dan penggambaran ini diperlihatkan lewat adegan yang ambigu. Sifatnya itu memprovokasi penonton. Dan lo ingat definisi seni yang selalu gue percaya, yang selalu gue bilang ke kalian, yaitu definisi seni menurut Leonard Bernstein, yang dimana dia bilang a work of art does not answer questions, it provokes them. Jadi seni itu gak menjawab pertanyaan, tapi justru memprovokasinya. Yang dilakukan Joko Anwar itu menjawab pertanyaan. Koruptor, oke, kita hukum gitu, pakai simbol Lady Justice gitu. Di film ini yang dilakukan oleh Mas Fregas lagi-lagi memprovokasi. Dan pertanyaannya sekarang, apakah film ini sempurna banget nih? Kayaknya Bang Timur di sini muji-muji filmnya. Enggak, masih jauh lah dari sempurna gitu. Terutama di bagian resolusi film ini, yang sayangnya Mas Fregas, mohon maaf sekali ya, ini adalah ending terlemah dari film Anda. Ya, kalau lu udah pernah nonton film seperti Penyalin Cahaya atau Budi Pekerti, kedua film tersebut itu seolah-olah menahan katarsis ya. Jadi menurut Aristoteles, tragedi itu dibagi jadi 4 bagian. Hamartia, peripeteia, anaknorsis, dan yang terakhir katarsis, yang artinya adalah pelepasan emosi, yang membuat ya gampangnya kayak kita lega lah nontonnya. Setelah nonton itu lega, lepas gitu. Nah, kalau lu nonton film Penyalin Cahaya atau Budi Pekerti, lu perhatiin endingnya. Apakah endingnya punya katarsis yang melepas emosi penonton? Enggak. Malah gue ya banyak banget lihat komen-komen netizen, ini filmnya bagus tapi kok nanggung ya? Kok gak gantung ya filmnya? Ini kok gak selesai ya? Ini bukan gak selesai bangsat. Itu bukan gak selesai. Itu sengaja ditahan supaya apa? Supaya ketegangannya itu bisa tetap hidup. Bahkan sampai sekarang lu lihat itu Budi Pekerti udah tahun berapa? Lu lihat apalagi Penyalin Cahaya udah tahun berapa? Tapi sampai sekarang kita masih bisa diskusiin terus-menerus. Kok bisa seperti itu, Bang? Karena film-film Mas Fregas itu selalu berbicara mengenai kritik sosial kan, seperti pelecehan atau penghakiman publik gitu lewat era digital, media sosial. Di Budi Pekerti ini topik-topik yang dimana kebenaran seringkali kabur ketika
di topik-topik seperti ini gitu. Ya sayangnya memang dalam realita tidak akan ada katarsis, tidak akan ada hero dan villain, nggak ada tuh pahlawan yang akan memberi kemenangan, nggak ada di kehidupan nyata, nggak ada kayak begitu. Dan itu yang disampaikan Mas Regas, memberikan realita yang jujur dan dibungkus lewat absurditas. Ya mungkin banyak orang yang bilang nggak asik filmnya gantung gitu kan, padahal bukan gantung, itu mah lu aja yang nggak disuapin, maunya disuapin aja nih jawabannya nih, ini yang enak kayak begini nih endingnya nih biar lu nangis nih, ini endingnya biar lu marah nih, udah gitu doang. Sedangkan ketika ending seperti film-film Mas Regas ya lu kayak ini apa sih, nggak ada jawaban. Sayangnya ya di film yang satu ini entah kenapa ya dikasih tuh katarsisnya gitu, ya diselesain tuh. Makanya gue udah bilang tadi Mas Regas ini seperti apa ya, arsitek, ini istilah gue ya, arsitek kecelakaan emosi gitu, yang dimana dia sengaja bentur-benturin emosi yang ada kan. Tapi ketika lu kasih katarsis artinya lu merapikan emosi-emosi yang udah ada nih, lu rapiin, lu jadikan satu emosi, nah lu dapet tuh pelepasannya, lu dapet tuh oh endingnya jadi begini ya, oh selesai ya, lepas ya. Gue sih nggak bisa bilang ini sepenuhnya salah, sepenuhnya jelek, nggak juga. Tapi buat gue ini mengurangi esensi dari filmnya, mengurangi kedalaman, mengurangi kompleksitas dari filmnya Mas Regas yang sebenarnya kekuatan utama dia di situ gitu. Sehingga ruang tafsirnya itu jadi lebih luas. Jadi nggak ngasih satu jawaban yang absolut aja. Ya gampangnya gini deh, misalnya gue kasih lukisannya Pablo Picasso yang pas dia masih muda, umur belasan, sama Pablo Picasso yang udah tua gitu, umur 70-80-an. Itu kan perbandingan lukisannya lu bisa lihat aja, itu beda banget. Dan gue yakin lu pada yang mungkin nggak suka sama film ini akan bilang ya lukisan yang lebih bagus ada lukisan Pablo Picasso pas masih muda. Bahkan banyak yang bilang, ini Pablo Picasso udah pernah penyakit nih, udah apa Alzheimer dan sebagainya. Alzheimer itu otaknya yang udah lebih maju. Ya buktinya kebanyakan ahli seni itu mengatakan memang yang revolusioner adalah karya-karya Picasso di era dia ketika udah tua, kubisme itu, dengan dia kembali ke dasar untuk nge-breakdown, untuk melanggar aturan-aturan dari dunia yang sebelumnya. Itu persis yang dilakukan oleh film-film Mas Regas gitu kan. Tapi lagi-lagi itu objektif seninya. Tapi kalau secara subjektif lu gak suka, ini bukan tipe film lu, gak masalah. Makanya gue selalu heran sama lu pada yang pas gue bilang ini film terbaik versi gue, ini film yang bagus banget, terus lu pada bilang Oke, fix gua tonton pasti ini bagus banget karena ngelantur ngomong bagus. lu tolol namanya. Itu berarti lu disetir sama opini gue. Lu harus punya otak lu sendiri. Gue cuma bedah secara objektif, tapi sisanya ya pengalaman pribadi. Tapi ya gue nggak bisa ngomong subjektif di sini, karena kalau ngomong subjektif nggak bakal selesai. Lu ngomong A, gue ngomong B, lu ngomong C, gue ngomong D, nggak bakal ketemu kita. Kita ngomong objektif supaya kita tahu dasar argumennya itu apa. Dan gue udah bedah dari tadi, ini film yang sangat keren dari segi artistik, eksperimental sekali. Memang kerasa nyeleneh, tapi segala pemilihannya benar-benar dipikirkan secara matang. Dan ini film yang sangat jenius. Sarkas.